Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kifayat Nurul Huda dengan NIM belakang 215. Dan saya Salsa Yuda Putri Jufora dengan di belakang 207. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pajak spesifik, pajak proporsional, dan pajak maksimum. Pertama, pajak. Yaitu adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Selanjutnya ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, yaitu ada tiga. Yang pertama, pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada pajak produsen. Yang kedua, pajak penjualan tersebut dinyatakan dengan tarif pajak atau T sama dengan satuan unit uang atau satuan unit barang. Yang terakhir, ada pajak hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Yang selanjutnya ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama itu ada keseimbangan sebelum pajak. Rumusnya itu PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Selanjutnya keseimbangan setelah pajak yaitu ada PD sama dengan PS ditambah T, QD sama dengan QS dikali P dikurang T. Bentuk pajak. Yang pertama itu ada pajak spesifik, yaitu pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya, pemerintah menetapkan pajak sebesar 1.000 per batang rokok. Yang kedua ada pajak proporsional, yaitu pajak yang dikenakan dengan persentase pajak tertentu terhadap objek pasar. Contohnya, restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Dan selanjutnya itu ada perhitungan pajak. Yang pertama ada pajak yang ditanggung konsumen, rumusnya itu TK sama dengan Pi aksen dikurang P. Yang kedua ada pajak yang ditanggung produsen, rumusnya itu TP sama dengan T dikurang TK. Dan yang terakhir total pajak yang diterima pemerintah, rumusnya itu T besar sama dengan Ki aksen dikali T. Contoh soalnya yaitu yang pertama, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan min 2P ditambah 16, dan fungsi penawaran QS sama dengan 8 ditambah 2P. Pemerintah menetapkan pajak P sama dengan 2 rupiah per unit. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, C. Tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen, D. Tarif pajak dan total pajak yang dibayar produsen, dan yang terakhir total pajak yang diterima pemerintah. Cara menjawabnya yaitu A. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu rumusnya ada QD sama dengan QS. Kita masukkan dulu fungsi permintaan dari QD, yaitu min 2P ditambah 16, sama dengan masukkan rumus QS, yaitu 8 tambah 2P. Kita pindah ruas untuk yang ada variabelnya, jadi min 2P dikurang 2P sama dengan 8 dikurang 16. Hasilnya itu jadi min 4P sama dengan min 8. P sama dengan min 8 dibagi 4, dan hasilnya itu P sama dengan 2. Kita masukin rumusnya 2 itu ke salah satu rumus dari QD atau QS-nya. Jadinya min 2P tambah 16, P sama dengan 2, kemudian min 2 dikali 2 ditambah 16, sama dengan min 4 tambah 16, I-nya sama dengan 12. Yang B, keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu ada rumusnya adalah ID sama dengan QS atau P dikurang pajak. Caranya sama seperti tadi, dimasukin dulu rumusnya, yaitu min 2P tambah 16 sama dengan 2, sama dengan 8, ditambah 2 kali P min 2, min 2P tambah 16 sama dengan 8, ditambah 2P min 4, lanjut itu min 2P dikurang 2P sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 16, min 4P sama dengan min 12, P sama dengan min 12 dibagi 4, yaitu P aksen sama dengan 3. Lalu masukin rumusnya lagi yang P sama dengan 3 ke salah satu dari rumus QD sama dengan QS, yaitu min 2P tambah 16, P sama dengan 3, min 2 dikali 3 ditambah 16 sama dengan min 6 ditambah 16 sama dengan Q aksen sama dengan 10. Itu equilibriumnya adalah 10,3. Terus yang C, tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen.
Tarif pajak yang dibayar konsumen itu adalah rumusnya TK sama dengan P aksen dan P. T, eh, P aksennya itu sudah kita ketahui sama dengan 3. P-nya itu kita ketahui 2, jadinya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Total pajak yang dibayar konsumen yaitu rumusnya adalah sama dengan TK dikali Q aksen. TK sama dengan 1 dikali 10, TK sama dengan 10. Yaitu yang selanjutnya D, tarif pajak dan total pajak yang dibayar produsen. Tarif pajak yang dibayar produsen, rumusnya itu adalah TP sama dengan T dikurang TK. Kita tahu T-nya itu 2 dan TK-nya adalah 1, jadi TP sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Total pajak yang dibayar produsen adalah T besar TP sama dengan TP dikali Q aksen sama dengan 1 dikali 10, TP sama dengan 10. Yang E, total pajak yang diterima pemerintah, T besar sama dengan T dikali Q aksen, T-nya 2, Q aksennya 10, jadi 2 kali 10 sama dengan 20. Selanjutnya ada contoh soal untuk pajak proporsional. Diketahui fungsi permintaan suatu produk dengan KID 15 min P dan fungsi penawarannya QS 2P min 6. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 25% atau setara dengan 1/4 P pada setiap unit barang yang dijual. Tentukan. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua, tarif pajak yang dibayar konsumen dan produsen. Yang ketiga, total pajak yang diterima pemerintah. Dan yang keempat, grafik harga dan kuantitas keseimbangan. Untuk mengetahui cara menjawab yang pertama adalah sama seperti yang pajak spesifik, kita harus membuat KID sama dengan QS. Lalu masukkan KID-nya dan juga QS-nya. Yang didapat 15 min P sama dengan 2P min 6. Lalu pindahkan sesama angkanya dan didapatkan P sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke substitusikan ke dalam salah satu rumus yang ada. Bisa dipilih 15 min P atau 2P min 6. Tapi kita sekarang menggunakan yang 15 min P. Setelah diketahui P-nya sama dengan 7, kita masukkan ke 15 min P ini dan didapatkan Q-nya sama dengan 8. Lalu, ada keseimbangan pasar setelah pajak dengan T 25% atau setara dengan 1/4 P. Dimasukkan QD sama dengan QS P min T. 15 min P sama dengan 2 dikali P min 0,25 P dan min 6. 15 P, 15 min P sama dengan 2 0,75 P min 6. 15 min P sama dengan 1,5 P min 6. Didapat min P min 1,5 P sama dengan min 6 min 15. Maka pi aksennya adalah 8,4. Lalu substitusikan kembali untuk mendapatkan ki aksennya. Setelah disubstitusikan, kita dapat ki aksennya adalah 6,6. Lalu ada tarif pajak dibayar konsumen dan produsen. Pajak per unit produk dengan T besar sama dengan T kali pi aksen, yaitu 0,25 dikali 8,4, didapatkan T-nya 2,1. Lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari tarif pajak yang dibayar konsumen. Dengan rumus TK sama dengan pi aksen min P, yaitu 8,4 min 7, didapatkan TK-nya 1,4. Lalu ada tarif pajak yang dibayar produsen. TP rumusnya T min TK, yaitu 2,1 min 1,4. Maka didapat TP-nya 0,7. Lalu ada total pajak yang diterima oleh pemerintah. Dengan rumus T dikali Q aksen, yaitu 2,1 dikali 6,6. Maka T-nya 13 min, 86. Ini adalah bentuk grafik dari pajak proporsional. Lalu kita masuk ke penerimaan maksimum dari pajak. Penerimaan pajak total atau T besar yang akan diterima oleh pemerintah adalah T besar sama dengan T kali Q, di mana Q itu merupakan jumlah keseimbangan setelah pajak dan T-nya itu pajak per unit produk. Penerimaan pajak total akan maksimum jika DT per DQ sama dengan T aksen sama dengan 0. Contoh kasusnya, fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk adalah PD 17 min Q dan PS 0,25 Q ditambah 2. Ditanya, berapakah pajak per unit T yang harus dikenakan oleh pemerintah supaya penerimaan pajak maksimum dan berapakah besar pajak maksimum tersebut? Maka
Fungsi penawaran setelah dikenakan pajak adalah P sama dengan 0,25 Ki ditambah 2 ditambah T. Sehingga keseimbangan pasarnya PD sama dengan PST 17 min Ki sama dengan 0,25 Ki tambah 2 ditambah T. Maka didapat T-nya sama dengan 15 min 1,25 Ki. Lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari pajak maksimum, yaitu T sama dengan T Ki, didapatkan 15 min 1,25 Ki dikali Ki, yaitu 15 Ki min 1,25 Ki kuadrat. Maka DT per dekinya 15 min 2,5 Ki. Itu diturunin ya. Lalu, supaya pajak maksimum, maka DT per dekinya harus sama dengan 0. Didapatlah Ki-nya sama dengan 6. Pajak per unitnya 15 min 1,25 dikali 6 sama dengan 7,5. Lalu besar pajak maksimumnya sebesar 7,5 dikali 6, yaitu 45. Mungkin hanya itu dari kami. Selebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.